Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan menjamu Sheriff Tiraspol pada matchday 3 grup D Liga Champions 2021-2022 Rabu dini hari nanti. Laga di Stadio Giuseppe Meazza San Siro ini dijadwalkan kick-off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Inter Milan baru mengumpulkan 1 poin di grup ini. Tim besutan Simone Inzaghi itu juga tak mencetak 1 gol pun dalam 2 pertandingan yang telah mereka lalui. Inter kalah 0-1 saat menjamu Real Madrid pada matchday pertama, kemudian bermain seri 0-0 dengan tuan rumah Shakhtar Donetsk pada matchday kedua. Sementara itu, Sheriff Tiraspol secara mengejutkan telah melalui 2 laga pertamanya dengan sempurna. Tim debutan Liga Champions asal Moldova secara mengejutkan memimpin klasemen usai mempecundangi Shakhtar 2-0 di kandang sendiri dan mempermalukan Madrid 2-1 di Santiago Bernabeu. Inter tentu tak ingin bernasib sama seperti Shakhtar dan Madrid. Nerazzurri pun bakal berusaha untuk memanfaatkan laga kandang ini sebaik mungkin. Dengan pemain-pemain seperti Ivan Perisic, Nicolo Barella, Edin Dzeko, hingga Lautaro Martinez, Inter di atas kertas pantas difavoritkan menang. Namun Sheriff yang telah menumbangkan Shakhtar dan Madrid jelas tak boleh dipandang sebelah mata. Inter perlu menampilkan permainan jauh lebih baik daripada 2 laga pertama mereka di grup ini. Jika memang ingin menang, mereka juga harus mengulangi performa buruk seperti ketika ditekuk Lazio 1-3 di Serie A akhir pekan kemarin. Gelandang Hakan Çalhanoğlu lebih difavoritkan menjadi starter ketimbang Arturo Vidal dan Matías Vecino untuk pertandingan fase grup Liga Champions antara Inter melawan FC Sheriff Tiraspol dini hari nanti. Seperti yang dilaporkan oleh Gazeta.it bahwa gelandang Turki itu menjadi kandidat yang paling mungkin dipilih oleh pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi untuk memainkan peran di lini tengah bersama Brozovic dan Barella di laga krusial tersebut. Çalhanoğlu di bangku cadangkan dalam kekalahan Nerazzurri dari Lazio pada akhir pekan kemarin. Sama halnya dengan Vecino yang telat kembali dari tugas internasional. Sementara Vidal bahkan sama sekali tidak masuk dalam skuad. Ketiganya bersaing untuk mengamankan peran awal melawan Sheriff, tetapi tampaknya Çalhanoğlu yang paling berpeluang menjadi starter. Selain itu, Gazeta memprediksi bahwa Inzaghi akan terus mengandalkan Ivan Perisic di sisi kiri dan Matteo Darmian di sisi kanan. Nerazzurri tengah berada di titik yang sulit setelah hanya meraih 1 poin dari 2 pertandingan di fase grup Liga Champions. Pertandingan terakhir, Inter hanya bermain imbang melawan raksasa Ukraina Shakhtar Donetsk. Jadi laga melawan tim asal Moldova ini wajib untuk dimenangkan oleh Inter jika mereka tidak ingin bernasib sama seperti musim lalu. Pelatih Inter Simone Inzaghi berharap tidak ada pemain yang diskorsing akibat kericuhan dengan para pemain Lazio akhir pekan kemarin. Inter selanjutnya akan menghadapi sang rival Juventus di laga lanjutan Serie A pekan ke-9 di Stadio Giuseppe Meazza pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Dan Inzaghi berharap para pemain kuncinya tidak ada yang terkena hukuman larangan bermain. Seperti yang dilaporkan oleh surat kabar yang berbasis di Milano, Gazzetta dello Sport, bahwa hakim olahraga Serie A berpotensi menjatuhi sanksi kepada setiap pemain Nerazzurri atas tindakan mereka dalam pertandingan melawan Lazio di Stadio Olimpico. Laga melawan Lazio berlangsung dengan tensi tinggi dan sempat terjadi konfrontasi panas antara kedua kubu terutama setelah gol kedua Bianco Celesti tercipta. Beberapa kartu kuning diberikan kepada pemain dari kedua tim, tetapi tidak ada yang diusir keluar lapangan selama pertandingan.
Sedangkan bek Lazio Felipe Luis diganjar kartu merah di akhir pertandingan karena lelucon yang ia buat terhadap mantan rekan setimnya, Joaquin Correa. Klub akan berharap bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil oleh hakim olahraga, sehingga semua pemain Inter dapat tersedia untuk laga Derby d'Italia pertama musim ini. Bek Inter Skriniar menyadari bahwa timnya memiliki masalah yang harus dipecahkan setelah menderita kebobolan gol sejauh musim ini. Skriniar meyakini ada sesuatu yang hilang di tim ini, yakni keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Inter memiliki daya gempur yang luar biasa di ajang Serie A, tetapi mereka seakan mengorbankan lini pertahanan mereka. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kebobolan gol yang mereka derita yang hampir terjadi di setiap pertandingan sejauh musim ini. Berbicara dalam konferensi pers jelang laga kontra Sheriff, bek asal Slovakia itu menekankan betapa pentingnya keseimbangan dalam permainan agar tim lawan tidak mampu menciptakan banyak peluang. Kami memang kebobolan banyak gol, tapi begitulah tim Inzaghi. Kami harus menemukan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Jika Anda tidak kebobolan, maka ada peluang lebih baik untuk menang. Kami sudah mencetak banyak gol, tapi kami harus berkembang, ujar Skriniar seperti yang dilansir FC Internews. Inter menciptakan banyak peluang, tetapi pada saat yang sama juga banyak menderita serangan lawan. Statistik buruknya terletak pada saat Inter memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Ada beberapa kesamaan dengan Internya Conte sebelum kontra Sassuolo musim lalu, yaitu tim yang menyerang dengan banyak pemain tetapi di balik itu kerap menimbulkan masalah. Tren ini dikonfirmasi oleh studi CIES terbaru yang menganalisis peluang yang diciptakan dan diderita oleh tim dari 5 kejuaraan Eropa teratas. Terlihat dalam tabel dari 5 liga top Eropa, Inter adalah tim dengan 11,4 peluang gol tercipta per pertandingan tertinggi di Eropa. Namun juga menjadi salah satu tim yang kemungkinan kebobolan terbesar dengan cara yang sama. Simone Inzaghi jelas harus menemui solusi atas permasalahan ini. Negosiasi antara pemilik Inter saat ini Suning Group dengan dana investasi publik Arab Saudi PIF tentang potensi penjualan Nerazzurri terus berlanjut. Hal ini diungkapkan oleh Aldi Sports di platform media sosial Cina, Weibo, melalui Calciomer 1 bahwa pembicaraan antara kedua kubu berlanjut tentang potensi penjualan klub. Sebelumnya rumor tentang penjualan Inter ke PIF sempat meredup setelah mereka mengakuisisi klub Liga Primer Newcastle United dan semakin diperkuat lagi dengan rencana PIF yang hanya ingin berfokus pada pengelolaan Newcastle. Namun Aldi Sports menyatakan bahwa PIF masih sangat tertarik untuk mengakuisisi Inter Milan. Hal ini dibuktikan dengan berlanjutnya negosiasi dengan keluarga Zhang tentang penjualan klub dan pembangunan stadion baru klub. Masih ada beberapa detail yang harus diselesaikan dalam negosiasi tersebut, tetapi para pihak sedang bekerja untuk menemukan kesepakatan yang kabarnya bernilai 1 miliar euro. Oknum supporter Lazio berpotensi mendapat sanksi berat berupa larangan berkunjung seumur hidup ke stadion apabila terbukti melakukan pelecehan rasis terhadap pemain Inter, Denzel Dumfries. Seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport bahwa fans Lazio yang tertangkap kamera menyanyikan lagu bernada rasis pada Dumfries bisa mendapat hukuman larangan berkunjung seumur hidup ke stadion berdasarkan Undang-Undang Daspo di Italia. Masalah pelecehan rasis dari supporter seringkali terjadi di sepak bola Italia. Pemain seperti Kalidou Koulibaly dan kiper Milan Mike Maignan ikut menjadi korban. Polisi harus bisa melacak tindakan rasis yang menargetkan Dumfries di laga Lazio Inter. Individu kemudian dapat menerima daspo larangan masuk ke stadion selama beberapa waktu atau bahkan selamanya.